Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Silvia Delia Simbolon. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nuh yang tertulis di kitab Kejadian pasal 6 sampai Kejadian pasal 9. Selamat menyaksikan. Jadi di zaman dahulu, manusia sering sekali melakukan kejahatan. Semua yang dilakukan manusia di zaman dahulu tidak ada yang benar. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ketika Tuhan melihat segala kejahatan yang terjadi di muka bumi, Tuhan menyesal pernah menciptakan manusia dan ingin menghapuskan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi termasuk manusia. Tetapi terdapat satu keluarga yang taat akan Tuhan yang bernama keluarga Nuh. Karena ketaatannya itu kepada Tuhan, mereka mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nuh adalah orang yang benar dan hidup bergaul dengan Allah di antara orang-orang sezamannya. Nuh seorang petani dan dialah yang mulai membuat kebun anggur. Nuh memiliki 3 orang anak lelaki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Suatu hari Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir, karena Allah akan mendatangkan air bah ke muka bumi untuk membinasakan segala yang ada di bumi. Setelah Nuh selesai membangun bahtera tersebut, Allah berfirman kepada Nuh untuk membawa setiap hewan sepasang demi sepasang masuk ke dalam bahtera supaya hidupnya terpelihara dari segala jenis burung, segala jenis binatang melata di bumi. Allah juga berfirman kepada Nuh untuk membawa makanan ke dalam bahtera sebagai persediaan selama air bah berlangsung. Dan Nuh melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman lagi kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera beserta keluarganya dan seisi rumahnya. Allah berkata kepada Nuh untuk mengambil binatang yang tidak haram sebanyak 7 pasang, jantan dan betina, dan dari binatang yang haram sebanyak 1 pasang, jantan dan betina. Burung-burung di udara sebanyak 7 pasang, agar hidupnya terpelihara dan berkembang biak di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi Allah akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam, dan Allah akan membinasakan segala yang ada di bumi. Lalu masuklah Nuh beserta keluarganya ke dalam bahtera. Nuh juga memasukkan segala jenis hewan sepasang demi sepasang yang difirmankan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu air bah datang meliputi bumi, Nuh berumur 600 tahun. Pada bulan kedua, hari yang ke-17, terbelahlah segala mata air samudra raya, dan terbukalah tingkap-tingkap mata air di langit. Selama 40 hari lamanya, hujan datang meliputi bumi sampai segala gunung yang tinggi ditutupi oleh air bah. Saat itulah segala yang ada di muka bumi dimusnahkan dan dibinasakan oleh Allah, sehingga air bah berkuasa di bumi 150 hari lamanya. Serta segala jenis binatang yang bersama Nuh di bahtera, Allah menutup segala mata air serta tingkap-tingkap langit, dan berhentilah hujan dari langit. Dan sesudah 150 hari lamanya, air di bumi mulai terus berkurang. Bulan ke-10, hari ke-1, mulai tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka tingkap pada bahtera, lalu melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering di bumi. Kemudian Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang dari muka bumi. Tetapi
tetapi tidak mendapat tumpuan pada kakinya. Lalu ia kembali ke bahtera Nuh. Setelah 7 hari berlalu, Nuh melepaskan lagi burung merpati itu. Lalu menjelang waktu senja, burung merpati tersebut membawa selai dan zaitun yang segar. Dari situ, Nuh mengetahui bahwa air sudah mulai berkurang dari atas bumi. Setelah 7 hari berlalu, Nuh melepaskan burung merpati itu lagi, tapi merpati itu tidak kembali lagi padanya. Dalam tahun ke-601, bulan yang pertama, hari yang pertama, air sudah kering dari atas bumi. Kemudian, Nuh membuka tutup bahtera dan melihat ternyata bumi sudah kering. Dalam bulan kedua, hari yang ke-27, bumi telah benar-benar kering. Lalu Allah berfirman kepada Nuh untuk keluar dari bahtera bersama-sama dengan keluarganya dan segala jenis binatang yang ada bersama mereka di dalam bahtera, agar semuanya itu berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Setelah itu, Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambil beberapa ekor, lalu dipersembahkan korban bakaran di atas mesbah tersebut. Pada saat Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan berjanji tidak akan membinasakan segala makhluk hidup yang ada di bumi lagi. Allah berfirman agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak di bumi. Allah membuat tanda perjanjian dengan Nuh bahwa Allah tidak akan lagi membinasakan segala makhluk di bumi. Tanda perjanjian manusia tersebut berupa busur di awan yang disebut pelangi. Ini juga adalah tanda perjanjian Allah dengan segala makhluk hidup di bumi. Demikianlah cerita saya mengenai kisah Nuh. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Shalom.